Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelumnya yang saya hormati Kepala Sekolah beserta guru-guru sekolah Abdurrahman bin Auf, yang saya hormati Ustadz Nur Samsul Komar selaku pemateri kajian pada hari ini, dan yang saya hormati kepada wali murid sekolah Abdurrahman bin Auf. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan pertolongannya kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Acara parenting hari ini mengusung tema mendidik anak melalui ketakwaan orang tua, yang akan diisi langsung oleh Ustadz Nur Samsul Komar, yang dimana beliau adalah selaku Dewan Penasehat Sekolah Abdurrahman bin Auf. Semoga acara ini dapat menjadi sarana bagi para orang tua serta kami para guru untuk menjadi orang tua dan pendidik yang lebih baik lagi. Baik, selanjutnya saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan pada acara hari ini. Yang pertama yaitu ada pembukaan, yang kedua acara pembacaan surat An-Naba oleh Ananda Sabit Arafiq Misdak, dan yang ketiga kajian dari Ustadz Nur Samsul Komar beserta tanya jawab. Dan yang terakhir yaitu penutupan. Baik, supaya acara pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillah. Acara selanjutnya yaitu pembacaan surat An-Naba oleh Ananda Sabit Arafiq Misdak. Kepada Ananda Sabit dapat maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfa'u fis-suri fatatuna afwaja wa hutihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba
إلا ميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu kajian dari Ustadz Nur Samsul Komar. Baik, kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله تعالى بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhawati hafizakumullahu jami'an, para orang tua dari murid-murid Sekolah Abdurrahman ibn Auf yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara kenikmatan seorang ayah atau seorang ibu sebagai orang tua, ketika Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dari keturunan mereka anak-anak yang menjadi penentram hati mereka dan penyejuk jiwa mereka. Dan ini
Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan yang merupakan doa dari ibadur rahman. Doa dari hamba-hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hikayatkan ucapan mereka. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Hamba-hamba yang dipilih oleh Allah dari sekian banyak manusia, mereka ini selalu berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Ya Allah, anugerahkanlah bagi kami dari istri-istri kami, keturunan-keturunan kami, manusia-manusia yang menjadi penyejuk hati kami, penenteram jiwa kami. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang dinukil Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, seorang anak, demikian pula keluarga menjadi penenang hati, penenteram jiwa. An yarahum fi ta'atillah. Ketika sang ayah ini melihat anak-anaknya tumbuh besar di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para salaf dahulu, mereka selalu bersungguh-sungguh untuk menjadikan anak-anak mereka ini sebagai penenang jiwa. Disebutkan dalam biografi Sa'id bin Musayyab ibn Huzan rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in yang paling senior. Ia pernah mengatakan kepada anaknya, Wallahi ya ibni, inni la azidu fi salati. Demi Allah, wahai anakku, ketahuilah, aku selalu menambahkan dari salatku, baik itu menambah salat-salat sunnah, atau lebih memperindah lagi kualitas salatnya, agar Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaanmu, wahai anakku. Perhatikan dari ucapan Sa'id bin Musayyab ini. Fiqih seorang alim, juga sebagai seorang ayah, bahwasanya ia melihat kesolehan seorang anak tidak hanya dikarenakan disebabkan oleh usaha anak itu sendiri. Tapi ternyata salahul aba yu'athir ala salahil abna. Kesolehan orang tua akan mempengaruhi kesolehan seorang anak. Dan dengan kesolehan orang tua inilah menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesolehan kepada anak-anaknya. Dengan orang tua yang senantiasa menjaga Allah, menjaga hukum-hukum Allah, berusaha mengamalkan syariat Allah, ternyata dengan sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keturunan orang tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyebutkan tentang hal ini di dalam surat Al-Kahfi. Pada peristiwa yang terjadi antara Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihi wassalam. Pada peristiwa yang ketiga, Nabi Khadir ini membunuh seorang, peristiwa yang kedua, atau peristiwa yang ketiga, Nabi Khadir ini membangun rumah yang hampir ambruk, yang hampir rubuh. Ternyata ia sebutkan alasannya kepada Nabi Musa, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun rumah yang hampir rubuh tadi, aku sengaja dirikan kembali karena di dalam rumah ini terdapat peninggalan ayah mereka, terdapat harta bagi kedua anak yatim pemilik rumah ini, yang mana dahulu kana abuhuma salihah. Perhatikan pada lafaz ayat ini, dahulu ayah mereka adalah orang yang saleh. Disebutkan Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, bahwasanya ayah yang dimaksud di sini bukanlah ayah secara langsung.
Karena di dalam bahasa Arab, kakek itu disebut juga ayah. Seperti misalnya di dalam Ashabus Sunan, Nabi SAW bersabda, wulida liyal barihata ghulamun fasammaituhu bismi abi Ibrahim. Semalam baru saja aku mendapatkan anugerah kelahiran seorang anak laki-laki dan aku menamakannya dengan nama ayahku Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim ini sangat jauh. Muhammad ibni Abdullah, ibni Abdul Muttalib, ibni Hashim, ibni Abdi Manaf, ibni Qusay, ibni Kilab, ibni Murrah, ibni Ka'ab, ibni Ghalib, ibni Fir, ibni Malik, ibni Nadhr, ibni Kinanata, ibni Mudrikata, ibni Ilyas, ibni Mudhar, ibni Nizar, ibni Ma'ad, ibni Adnan. Di atas Adnan tambah lagi sampai Adnan ini dari keturunan Ismail bin Ibrahim. Jadi jauh. Tapi di dalam bahasa Arab ini masih boleh disebut sebagai ab, ayah. Perhatikan di dalam surat Al-Kahfi tadi, kata Nabi Khadir alaihi salam dengan wahyu yang Allah sampaikan kepadanya, karena beliau seorang nabi, adapun rumah yang hampir rubuh ini, aku sengaja mendirikannya kembali karena di dalam rumah ini terdapat harta peninggalan bagi kedua anak yatim ini, dan tidaklah anak yatim ini terjaga. Harta-harta yang ada di dalamnya juga terjaga, dikarenakan dahulu ayah mereka orang yang saleh. Kata Ibnu Abbas dan selainnya, sebutkan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, ayah yang dimaksud di sini adalah kakek yang keenam. Jadi kakek-kakeknya yang keenam, kesolehannya sampai mempengaruhi penjagaan terhadap cucu, cicitnya cicit. Sampai seperti itu. Menunjukkan di sini bahwasanya siapa saja yang menginginkan anaknya menjadi saleh, maka dia harus memulai pada dirinya sendiri sebagai orang tua. Berkata seorang penyair, wa yansha'u nashi'ul fityani fina ala ma kana 'awwadahu abuhu. Anak-anak remaja tumbuh besar di lingkungan kami sesuai dengan apa yang ia saksikan dari orang-orang dewasa, dari orang-orang tua yang ada di sekitarnya. Seorang anak, dan demikian insting manusia, secara naluri ia lebih mudah untuk mengikuti daripada berinovasi sendiri. Manusia secara natural, secara insting lebih mudah untuk meniru, mengikuti orang lain daripada berinovasi sendiri. Sehingga kita saksikan anak kita ini, kalau kita lepaskan di suatu lingkungan, maka tidak lama kalau lingkungan tersebut misalnya beda bahasa dengan kita, anak ini tidak lama sudah mengikuti bahasa mereka. Logatnya, dialeknya, dan seterusnya. Gaya pakaiannya, gaya ngomongnya. Kalau seandainya lingkungan tersebut obrolannya seputar kebun binatang, maka anak kita pun akan mengikuti obrolan kebun binatang ini. Sebaliknya, kalau anak-anak yang ada di lingkungan tersebut, mereka senantiasa menjaga tutur katanya, adab dalam berbicara, maka anak kita pun akan mengikuti adab dan akhlak yang baik ini. Berarti lingkungan adalah sesuatu yang paling mempengaruhi, dan lingkungan yang paling dekat dengan sang anak ini adalah lingkungan keluarga. Maka ayah dan ibu bukan opsional untuk mereka menjadi seorang yang bertakwa jika menginginkan anak yang bertakwa. Bukan suatu pilihan boleh atau tidak untuk menjadi orang saleh kalau dia menginginkan anak yang saleh. Perkara yang wajib bagi seorang ayah, seorang ibu yang menginginkan anak yang saleh, dia juga harus menjadi orang tua yang saleh. Karena seorang anak ini, dia akan tumbuh berkembang mengikuti orang yang ada di sekitarnya. Nabi SAW bersabda di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Rasulullah,
kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang terlahir di muka bumi ini, ia terlahir dalam keadaan fitrah, bersih bagaikan gelas kosong. Maka orang tuanya lah yang paling pertama kali akan mengisi gelas ini. Yuhawwidanih, kata Rasulullah. Kalau seandainya orang tuanya Yahudi, maka gelas yang kosong ini hanya akan menyerap keyahudian. Dia pun menjadi seorang Yahudi. Aw yunassiranih. Kalau seandainya orang tuanya Nasrani, maka yang tertampung dalam gelas ini adalah kenasranian. Anak itu pun menjadi seorang Nasrani. Au yumajjisanih. Atau kalau seandainya orang tuanya adalah seorang majusi, penyembah api, penyembah berhala, maka gelas kosong ini pun hanya akan terisi tentang perkara-perkara yang berkaitan agama majusi. Maka bukan pilihan. Ketika kita menginginkan anak saleh, kita benar-benar harus membenahi diri terlebih dahulu sebelum anak kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, kata Allah, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Kata Allah, hendaklah setiap muslim, setiap orang tua khawatir jangan sampai ia meninggalkan keturunan-keturunan anak-anak yang lemah. Lemah dari sisi keimanan. Ini perkara prioritas dalam syariat kita. Demikian pula lemah dari hal-hal yang lain. Tapi yang paling prioritas adalah lemah dari sisi agama. Maka kata Allah, hendaklah setiap muslim, muslimah, sebagai orang tua, mereka khawatir jangan sampai meninggalkan keturunan anak-anak yang lemah dari sisi agamanya. Kemudian kata Allah menyebutkan apa solusi agar yang ia tinggalkan bukanlah keturunan-keturunan yang lemah. Kata Allah, "Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Agar mereka bisa meninggalkan keturunan-keturunan yang kuat imannya kepada Allah, maka hendaklah para orang tua ini bertakwa kepada Allah dan mengucapkan ucapan yang baik. Berarti di sini isyarat dalam ayat ini hasil berupa keturunan yang kuat, keturunan yang baik, keturunan yang saleh akan dipengaruhi oleh ketakwaan seorang ayah. Maka disinilah kita belajar bagaimana caranya untuk menjadi seorang ayah yang bertakwa kepada Allah, seorang ibu yang bertakwa kepada Allah dengan harapan dengan sebab ketakwaan ini Allah merahmati kita dan menyayangi anak-anak kita sehingga Allah jadikan anak-anak kita pun mengikuti kedua orang tuanya. Dan ini nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Allah berfirman di dalam surat dalam surat At-Tur, kata Allah, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Kata Allah, dan orang-orang beriman. Perhatikan, orang-orang beriman yang menjaga keimanannya, yang melaksanakan konsekuensi keimanannya. وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ. Dan mereka ini diikuti oleh keturunan-keturunan mereka. Orang-orang beriman diikuti oleh keturunan-keturunan mereka. Alhaqna bihim. Kami akan sertakan anak-anak keturunan ini bersama orang-orang tua mereka. Maka ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya orang tua ini atau anak ini akan diikutkan sesuai sebagaimana kondisi orang tuanya. Jika orang tuanya beriman, menjaga keimanannya, istiqamah di atas keimanan, melaksanakan konsekuensinya, maka dengan sebab itu
Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anak-anak kita. Ikhwani wa akhwati, orang tua murid dari sekolah Abdurrahman bin Auf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian kita pasrah dengan keadaan. Kayaknya Ustadz, ana mentok Ustadz. Udah gini aja udah. Anak-anak, udahlah. Biarkan dia cari jalannya sendiri, ana udah mentok. Kenapa seorang selalu bisa mental ketika menemui perkara yang mungkin menurut ia berat? Jadi kalau biasanya orang, kalau jalan di depannya mulus, dia pun berjalannya gampang. Tapi kalau jalan di depannya susah, ini hanya sedikit orang yang bisa sampai ke garis finish. Berkata seorang penyair, laulal masyaqqatu sadan nasu kulluhum al-judu yufqiru wal iqdamu qattalu. Kata seorang penyair yang sering disebutkan para ulama, kalau bukan karena masyaqqah, konsekuensi yang berat di dalam mencapai kesuksesan, niscaya semua orang sudah menjadi manusia-manusia yang sukses. Kalau seandainya bukan karena kendala yang berat untuk kalau seandainya bukan karena kendala yang berat, tidak ada penghalang-penghalang dalam mencapai kesuksesan, niscaya semua orang sudah menjadi sukses. Tapi ternyata jalan untuk mencapai kesuksesan ini, seorang harus melewati yang namanya aqabat. Penghalang-penghalang, dan tidak akan ada yang bisa melewatinya kecuali orang-orang yang punya tekad kuat, yang punya semangat tinggi. Maka disinilah diuji seorang sejauh mana tekad yang ia siapkan untuk mencapai cita-citanya ini, mendapatkan anak yang saleh. Ketika kita menyadari ini, bahwasanya mendidik anak agar mereka menjadi generasi-generasi yang saleh, ini adalah tujuan yang sangat luar biasa, yang ada konsekuensi untuk mendapatkan tujuan yang sangat luar biasa ini. Lalu bagaimana kita agar tidak menjadi orang-orang yang mental, orang-orang yang lemah ketika menghadapi tantangan dan rintangan untuk mendapatkan anak yang saleh? Ustadz, aneh udah mencoba membaca Al-Quran, belajar. Sampai sekarang masih Iqra 3 terus Ustadz. Iya, Iqra 3 terus. Mentok Ustadz, anak kayaknya menyerah deh Ustadz. Iya. Biasanya, hal-hal yang seperti ini dipengaruhi tentunya banyak sebab. Tapi ketahuilah, satu hal yang paling membuat seseorang bisa melewati apapun rintangannya, ketika tekad sudah benar-benar bulat karena Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza 'azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum." Yang paling penting adalah as-sidqu fil azimah. Yang paling penting adalah kejujuran di dalam kita melewati rintangan-rintangan tersebut. Kita akan sebutkan apa saja langkah-langkah agar seorang ayah, seorang ibu bisa menjadi contoh yang soleh bagi anak-anaknya. Pada perkara apa sih kita akan sebutkan. Tapi sekarang yang paling penting, kita ingin bangun motivasinya terlebih dahulu. Karena segala sesuatu itu dimulai dari motivasi. Dan kita harus pahami bahwasanya di dalam syariat Allah yang selalu menjadi penilaian adalah pada proses, bukan pada hasil.
Kita hanya dituntut untuk menjalani proses. Dan Allah tidak memaksakan kita pada hasil. Allah berfirman di akhir surat Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mengerahkan seluruh kemampuan mereka di dalam meniti jalan-jalan kami, melewati segala rintangan yang menghalangi, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Kami yang akan memastikan orang ini bisa meniti jalan-jalan kami. Jadi kita hanya dituntut untuk memulai menjalani prosesnya, dan hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan. Ini terlebih dahulu yang kita harus tanamkan sebagai motivasi di dalam diri kita sebagai ayah. Sehingga kalaupun kita sudah berusaha mentok, kita coba lagi, kayaknya udah akhir dari segala kemampuan, tapi ketika kita menyadari kita hanya dituntut untuk menjalani prosesnya, udah jalani aja terus. Iqra 3 tahun, bismillah. Tapi kayaknya nggak gitu juga kan. Kayaknya nggak gitu juga, karena Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam sunnahnya, sebesar apapun batu, ketika tetesan-tetesan air ini menetes mengenai batu ini, istiqamah, tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti, maka sekeras apapun batu itu, lama-kelamaan akan luluh dan berlubang. Itulah yang kita kenal dengan stalaktit dan stalagmit. Itu terjadi. Kalau batu saja yang begitu keras bisa lunak, lalu bagaimana dengan semangat kita yang seharusnya ketika kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita lebih bisa untuk bertahan, karena setiap yang kita jalani tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang kita tanamkan di dalam diri kita, motivasi sebagai orang tua, bagaimana kita harus menjalani prosesnya terlebih dahulu. Prosesnya terlebih dahulu. Baik, di antara proses yang kita sebut dengan sebab-sebab, dengannya seorang ayah menjadi seorang contoh, menjadi contoh bagi anak-anaknya. Kita akan bahas beberapa hal. Walaupun kita nggak mungkin bahas semuanya, karena nanti akan ada sesi tanya jawab. Di antara di antara sebab, dan ini yang paling utama, seorang ayah menjadi contoh bagi anaknya di dalam kesolehan, adalah sang ayah ini menanamkan nilai-nilai tauhid pada dirinya yang akan dicontoh oleh anak-anaknya. Seorang ayah menanamkan nilai-nilai tauhid di dalam dirinya yang tercermin dalam perbuatannya, dan itulah yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada siapa saja yang ada di sekitarnya. Suatu saat Nabi SAW menemui Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang pada saat itu masih anak remaja. Kata Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, "Ya ghulam, ihfazillaha yahfazka." Wahai anak kecil yang aku sayangi, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Perhatikan di sini, seorang menanamkan nilai tauhid rububiyah, penjagaan Allah di dalam dirinya. Dia berusaha menjaga Allah, menjaga syariatnya, menjaga hukum-hukumnya, maka sebagai konsekuensinya Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga hamba tersebut. Juga yang Allah hikayatkan tentang Luqman Al-Hakim di dalam Al-Quran. Ketika ia mewasiatkan kepada anaknya, maka ia memulai dengan menanamkan yang paling prioritas di dalam kehidupan seorang manusia, yaitu nilai tauhid. Allah berfirman, "Wa idz qala Luqmanu li binihi wa huwa ya'idhuhu ya bunay la tusyrik billah." Dan ingatlah ketika Luqman
mewasiatkan kepada anaknya, memberikan edukasi dan pendidikan kepada anaknya, Luqman mengatakan, wahai anakku, janganlah sekali-kali engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan, karena kesyirikan ini adalah kezaliman yang paling besar. Maka kita ringkas, inilah nilai pertama yang harus ditanamkan oleh seorang ayah, seorang ibu pada diri mereka, yang tercermin di dalam perbuatan mereka, dan itulah yang akan ditiru oleh anak-anak mereka. Dan inilah yang akan menjadi arah kemana kita akan bawa pendidikan anak-anak kita ini. Ketika kita paham bahwasanya nilai-nilai tauhid ini adalah yang paling utama, ini akan mempengaruhi kebijakan seorang ayah, kebijakan seorang ibu di dalam kemaslahatan pendidikan anaknya. Artinya apa? Mungkin ia mencoba tanamkan di rumahnya. Ia contohkan dalam perbuatan sehari-hari. Tapi ia sadar bahwasanya anaknya ini akan menjalani pendidikan, melewati masa-masa belajar. Sementara ia tidak mungkin meluangkan seluruh waktunya untuk anaknya ini, karena ia memiliki kewajiban-kewajiban yang lain misalnya. Maka dengan rambu-rambu yang prioritas tadi yang kita sebutkan tentang menanamkan nilai-nilai tauhid, seorang ayah pun ketika memilih pendidikan anaknya, ia benar-benar harus mencari tempat-tempat yang di situ diajarkan nilai-nilai tauhid. Mencari lembaga sekolah yang memang mengajarkan anak-anak ini nilai-nilai tauhid. Alhamdulillah, di zaman sekarang ini kita lihat dengan banyaknya komunitas-komunitas ikhwan kita, mereka semua berlomba-lomba untuk kebaikan. Ada di antara mereka yang Allah beri taufik untuk membangun fasilitas-fasilitas pendidikan, baik itu rumah Quran, atau ma'had, atau pesantren, baik yang basisnya tahfidz, ataupun IT, ataupun yang lain. Ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di hari-hari ini. Di saat mungkin sebagian kita harus bekerja demi menafkahi anak-anak ini, tidak mungkin menemani mereka sepanjang waktu, maka ketika kita sudah memiliki pijakan-pijakan yang jelas di dalam arah pendidikan anak kita, inilah yang akan mempengaruhi kemana kita tempatkan sekolah anak-anak kita ini. Maka ketika kita mengetahui nikmat ini, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya ikhwan-ikhwan kita yang membangun sekolah-sekolah sunnah yang mengajarkan tentang tauhid, Al-Quran dan sunnah, yang mungkin pemerintah kita saat ini mereka terlalu banyak proyek yang harus mereka tangani dan terlalu banyak program-program yang harus mereka lancarkan sehingga mereka tidak terpikirkan secara spesifik dalam urusan ini, karena semestinya ini adalah tanggung jawab pemerintah kaum muslimin, karena mereka lah yang Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban. Tapi alhamdulillah ada dari ikhwan-ikhwan kita, baik itu yang ada di sekolah Abdurrahman bin Auf ini ataupun sekolah-sekolah yang lain dari sekolah sunnah, yang Allah mudahkan insyaallah membangun fasilitas sehingga kita bisa berikan kepada anak-anak kita pendidikan yang layak, yang sesuai dengan rambu-rambu kemana kita arahkan anak kita ini. Maka ini yang pertama, seorang ayah harus benar-benar menanamkan poin pertama dan paling prioritas adalah ia menanamkan pada dirinya nilai-nilai tauhid, kemudian kepada anak-anaknya yang akan diikuti oleh anak-anak. Dan banyak lagi contohnya, kita tidak mungkin sebutkan satu persatu. Di antara
Di antara kesolehan seorang ayah, ketakwaan ayah, demikian pula ibu, yang akan mempengaruhi kesolehan anaknya adalah ketika anak ini menyaksikan orang tuanya melakukan ibadah-ibadah yang mudah ia tiru. Karena tadi kita sudah sebutkan, secara insting dan naluri, manusia meniru orang lain lebih mudah daripada ia berinovasi sendiri. Sehingga Allah sebutkan ini dalam surat Ad-Dhariyat, kata Allah, atawasaw bih bal hum qaumun taghun. Jadi tidak ada satupun Rasul yang diutus kepada suatu kaum, melainkan mereka mendustakan Rasul tersebut dengan mengatakan tuduhan Rasul tersebut gila, Rasul tersebut dusta, tukang sihir, dan seterusnya. Anehnya, umat berganti umat, tuduhan mereka selalu sama. Kata Allah, atawasaw bih. Apakah umat ini memang mereka saling mewasiati, nanti kalau ada datang model seperti ini, udah ucapkan seperti ini. Padahal mereka sebenarnya tidak saling mewasiati. Tapi yang mereka lakukan adalah mencontoh generasi belakangan, mencontoh generasi sebelumnya. Maka seorang ayah, ketika dia mencoba untuk mempraktekkan perintah Allah di dalam dirinya, kemudian berusaha untuk menjauhi larangan Allah pada dirinya, maka ketahuilah ini tidak akan hilang sia-sia ketika sang anak ini melihat orang tuanya tumbuh di atas ketaatan, hidup di atas kesolehan. Makanya di antara syariat kita, Nabi SAW bersabda, khairu salatir rajuli fi baitihi illal maktubah. Salat terbaik, tempat salat terbaik yang dilakukan oleh seorang laki-laki adalah rumahnya, kecuali salat wajib. Tempat terbaik untuk seorang laki-laki melakukan salat di rumahnya, kecuali salat wajib. Bahkan para ulama menyebutkan termasuk di Masjidil Haram. Kalau dia tinggal di Mekah misalnya, artinya dia tidak terbatas oleh waktu. Dia bisa bolak-balik ke Mekah. Maka sholat sunnah di rumahnya, rawatib, sholat tahajud, lebih baik di rumahnya daripada di Masjidil Haram. Berdasarkan nas sabda Nabi SAW tadi. Para ulama mencoba menggali apa sih hikmahnya? Kenapa seorang laki-laki itu sholat terbaik yang ia lakukan di rumahnya? Ternyata pengaruhnya sangat luar biasa. Karena Islam ini adalah agama yang tidak memikirkan hanya satu generasi saja. Tapi Islam ini sejak datang, Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta tuqatil fi'atun min hadhil ummah Yahud. Rasulullah di 14 abad yang lalu sudah mengabarkan bahwasanya hari kiamat tidak akan tegak sampai ada dari umat ini yang memerangi orang-orang Yahudi. Hingga orang-orang Yahudi ini berlari terbirit-birit, terpencar, bersembunyi di balik pohon, di balik batu, dan tidak ada pohon maupun batu, melainkan mereka mengatakan, ya Abdullah, ya Muslim, ta'al, hadha Yahudi fi warai faqtul. Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini ada Yahudi ngumpet di belakangku, datanglah dan bunuhlah ia. Perhatikan di sini. 14 abad yang lalu, Rasulullah sudah mengabarkan bahwasanya umat ini akan terus berjaya sampai akhir zaman kelak. Maka di antara konsekuensinya, Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula Rasulnya, akan mensyariatkan di dalam agama ini perkara-perkara yang menjaga keutuhan, keberlangsungan dari sisi fisik, dari sisi materi, dan juga dari sisi
kualitas, dari sisi kuantitas dan juga dari sisi kualitas. Dari sisi kuantitas, jumlah, Rasulullah mengatakan tazawwajul wadud al walud. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan subur. Karena aku akan bangga di depan nabi-nabi yang lain. Dengan umat mereka, aku menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya. Syariat ini menjadikan keberlangsungan umat ini terjaga. Karena setiap muslim berlomba-lomba untuk menikah. Setiap muslim, kata Rasulullah, an-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang benci sunnahku bukan bagian dari golonganku. Ada anjuran. Nah, syariat ini kita sebagai muslim melaksanakannya dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Sehingga ini syariat yang menjaga keberlangsungan kuantitas kaum muslimin sampai hari kiamat kelak. Tapi di antara syariat Allah yang juga diajarkan oleh Rasulullah, ada syariat-syariat yang memastikan kualitas dari generasi umat ini terus terjaga. Di antaranya tadi, seorang laki-laki, tempat terbaik untuk mengerjakan sholat adalah di rumahnya kecuali sholat wajib. Kenapa? Karena dengan ia sholat di rumahnya, ia menjadi panutan bagi istri dan anak-anaknya. Sang anak melihat, itu loh idealnya seorang hamba Allah. Itu loh idealnya seorang suami. Begitulah idealnya seorang muslim. Yang dia sujud kepada Allah, merendah kepada Allah. Ia dedikasikan hidupnya ini untuk Allah. Kemudian di dalamnya banyak hal-hal yang bisa diambil pelajaran oleh anak kita. Tidak mengapa kita misalnya sholat ba'diyah atau qabliyah, atau sholat tahajud, atau sholat setelah wudhu di rumah, kita ajak anak kita untuk ikut bermakmum bersama kita. Walaupun mungkin celananya masih di atas lutut, atau mungkin anak perempuan masih karena belum balik, biarkan mereka ikut. Karena pada sabda Nabi SAW, muru auladakum bis salati wahum abna sab'i sinin, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Ini adalah bimbingan Rasulullah kepada para orang tua untuk memerintah anaknya sholat, bukan mengenalkan sholat. Perhatikan, 7 tahun ini bukan usia mengenalkan sholat kepada anak, tapi memerintahkan sholat kepada anak. Menunjukkan anak ini pada usia 7 tahun, idealnya dia sudah paham seperti apa sholat. Bagaimana ia paham? Ketika sang ayah ini sholat di rumahnya, tidak mengapa seorang sholat misalnya, ia mengeraskan bacaan ketika ruku, subhana rabbiyal azim, biar anaknya di samping dengar. Jadi dia tahu orang ruku itu bukan cuma nunduk aja, tapi ada yang dibaca. Demikian pula ketika bangkit, i'tidal, ketika sujud, ia keraskan bacaan. Sekadar anaknya bisa mendengarkannya. Dan seorang ayah, tanpa ia sadari, loh, ternyata ini bocah udah bisa sholat. Alhamdulillah, saya tidak pernah mengajari anak saya bacaan sholat secara ditalqin, nggak pernah. Tapi setiap saya sholat, saya ajak anak ini ikut, mau dia sholatnya main-main. Yang namanya anak senang ngikutin sesuatu yang belum pernah ia dengar. Bacaannya berantakan, belum dan seterusnya. Tapi lama-kelamaan, loh kok dia udah bisa? Maka seorang ayah ketika dia mengharapkan anak-anak yang menjadi saleh, di dalam syariat kita sudah disiapkan, tinggal bagaimana kita mau mempelajarinya. Seorang ayah, seorang ibu harus mempraktekkan ketaatan kepada Allah ini di depan anak-anak mereka. Harus memperlihatkan kepada mereka contoh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena prinsipnya tadi, manusia itu meniru lebih mudah dibanding ia harus berinisiatif atau berinovasi sendiri. Ini jadikan selalu prinsip.
Sehingga apapun yang kita lakukan, kalau di depan anak, hati-hati. Hati-hati. Mustahil seorang ayah, seorang ibu yang ketika mereka marah, keluar hewan-hewan yang ada di Ragunan dari mulutnya, kemudian dia mengharapkan anaknya, anak-anak yang bisa menjaga adab-adab di dalam berbicara. Mustahil. Kalau seorang ayah setiap kali marah, mengumpat, mencela, emosional, dan seterusnya, maka dia akan mendapati anaknya demikian. Tapi Ustaz, tipikal Anda seperti itu. Iya, benar, tipikal Anda seperti itu. Tapi next question-nya, pertanyaan berikutnya, apakah tipikal ini bisa diubah atau tidak? Bukan masalah kita memang bawaannya orang yang suka emosian. Mungkin kita berasal dari suatu tempat yang di situ orang dianggap mereka ngobrol biasa aja dikira berantem misalnya. Ada kan seperti itu. Mungkin kita berasal dari tempat seperti itu. Tapi ketahuilah, yang namanya Islam ini Allah turunkan, Allah utus Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasul, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Menunjukkan akhlak ini, bawaan ini, kebiasaan ini bisa diubah. Hanya kan masalahnya selalu dalam setiap hasil yang kita inginkan, kita harus melewati proses yang akan banyak dihiasi dengan rintangan-rintangan yang harus kita bisa lewati. Di situ selalu orang mentok, dan tidak berani untuk melewatinya. Hanya orang-orang yang benar-benar memiliki tekad dan kesungguhan. Padahal kalau dia tahu motivasinya, kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Seorang yang benar-benar sungguh-sungguh bertekad meniti jalan kami, udah dia cuma menjalani proses saja. Tapi Allah pastikan hamba tersebut pasti akan sampai ke tujuan yang ia inginkan. Tapi syaratnya tadi apa? Alladzina jahadu fin. Yang benar-benar sungguh-sungguh bermujahadah, mengerahkan seluruh kemampuannya dalam meniti jalan kami. Allah Subhanahu wa taala yang akan jamin orang tersebut akan sampai kepada tujuan yang ia inginkan. Di antara, ini panjang sebenarnya, tapi kita coba ringkas. Masya Allah. 20 menit lagi atau 15 menit lagi. Nah. Yang berikutnya, kita ringkas. Di antara yang perbuatan orang tua yang menjadi sebab kesolehan seorang anak adalah doa yang dipanjatkan oleh orang tua untuk anaknya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi SAW bersabda, "Thalathu da'awatin yustajabu lahun." Ada 3 doa yang Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Ada 3 doa yang Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Yang pertama, da'watul mazlum. Doa seorang yang sedang dizalimi terhadap orang yang menzaliminya. Walaupun dia kafir, sebagaimana tambahan dalam redaksi riwayat Imam Ahmad. Iyyaka da'watal mazlum wa in kana kafirah. Berhati-hatilah engkau dari doa orang yang dizalimi walaupun dia kafir. Kemudian yang kedua, doa yang mustajab yang Allah janjikan akan dikabulkan adalah da'watul musafir. Doanya seorang yang sedang melakukan
safar. Doanya seorang yang sedang melakukan safar. Dan yang terakhir, wa da'watul walidi liwaladihi. Dan doa seorang ayah atau seorang ibu untuk anak-anaknya. Kita lihat pada 3 doa ini. Apa sebenarnya rahasia di balik kenapa 3 orang ini yang dikhususkan penyebutannya dalam hadis ini bahwasanya doanya akan diterima. Disebutkan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syifa'ul 'Alil. Kalau kita perhatikan dari 3 orang ini ada kesamaan di dalamnya. Apa kesamaannya? Ketika mereka berdoa, hati mereka direct langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia lepas dari doa yang tulus, doa yang ikhlas, tidak ada tendensi-tendensi bergantung pada fasilitas. Perhatikan. Da'watul mazlum. Doa seorang yang dizalimi. Orang yang dizalimi ini, kalau seandainya dia mampu balas, maka dia tidak akan dizalimi. Iya bukan? Misalnya ada seorang badannya besar, ototnya keker, lalu dia punya smartphone, dirampas sama bocah misalnya. Lalu dia manfaatin, wah anak dizalimi nih, anak cepat-cepat berdoa deh, mumpung dikabulkan doa anak nih. Terus doanya nggak nyambung lagi. Ya Allah, Rolls Royce terbaru udah keluar ya Allah. Kan kata dia, orang yang dizalimi doanya makbul. Iya, makbul pada perkara yang dia dizalimi. Ada seorang bocah, anak SMP misalnya, ngerampas smartphone-nya, badannya gede, ototnya keker. Dia bisa melawan, tapi dia nggak melawan, ini namanya bego. Harusnya dia bisa membela diri, sehingga dia tidak dizalimi. Tapi ketika seorang yang benar-benar tidak bisa membalas lagi, tidak ada fasilitas yang bisa membantunya untuk mengembalikan hak yang dirampas darinya, pada saat itulah hatinya hanya bergantung kepada Allah. Disinilah rahasia kenapa orang dizalimi itu doanya makbul. Karena nggak ada lagi yang bisa nolong. Kalau ada yang bisa nolong, dia akan minta tolong kepada yang bisa menolongnya untuk mengembalikan haknya. Tapi karena sudah nggak ada lagi, dia sudah berusaha, maka dia ini dikatakan terzalimi ketika dia meminta kepada Allah, ya Allah, orang ini sudah menzalimiku, tidak ada lagi kekuatan bagiku kecuali kepadamu, maka disitulah doanya akan mustajab. Karena hatinya benar-benar tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun seorang dalam kondisi normal, ketika dia mau berdoa, masih banyak bergantung dengan sebab. Kita ketika berdoa bergantung dengan sebab. Ada satu contoh. Ini nggak apa-apa ya, kita agak sedikit pendalaman dalam doa ini. Karena kita tidak mungkin lepas dari doa. Dan kita harus paham fikih tentang doa. Ada satu teman, dia cerita bahwasanya dia bersama istrinya sudah menikah sekitar 12 tahun. Belum dikaruniai anak. Kita udah berdoa, Ustaz. Kita udah coba. Tapi ada salah satu metode untuk menggunakan bayi tabung. Artinya ini sebab yang masih bisa dijalani oleh seorang muslim untuk menuju hasil yang ia cita-citakan. Dan nggak tanggung-tanggung, program bayi tabungnya ini ia lakukan di Singapura. Yang ya kita tahu ya, kita paham lah. Untuk medis di Singapura sepertinya pejabat kita pun percayanya ke Singapura. Iya, berobatnya ke Singapura. Intinya,
ia berusaha mencari sebab terbaik. Dan ketahuilah ketika seorang menjalani sebab ini, hati ini condong kepada sebab, ada persentasinya. Tinggi atau rendah ini tergantung orangnya. Tapi bergantung kepada sebab ini ada. Dan untuk memurnikan doa ini hanya kepada Allah, sepertinya kita seorang yang masih terlalu menganggap diri kita ini orang yang realistis, kita ini orang yang berpikir selalu logik dan rasional. Kayaknya bergantung pada sebab itu sesuatu yang biasa di dalam hidup kita. Akhirnya dia pun menjalani program bayi tabung. 2 kali, bukan cuma sekali. Keduanya gagal. Setelah semuanya ini ia lewati, gagal. Ya sudah, ini udah di Singapura. Yang menurut kita di Asia Tenggara itulah tempat terbaik untuk menjalani program-program medis. Setelah yang paling puncak ini ia jalani dan tidak berhasil, ya udah akhirnya, ya udahlah. Kita ikhlaskan saja kepada Allah, mungkin Allah tidak menginginkan. Dan Allah tidak menakdirkan. Apa yang terjadi? Ya sudah, kita umroh aja deh. Umrah. Ia cerita berdoa di depan Ka'bah di Multazam, depan pintu Ka'bah. Karena semua sebab tadi sudah tidak bisa membantunya yang paling maksimal. Mungkin kalau seandainya ada yang lebih maksimal, hati ini masih cenderung untuk memilih yang lebih di atas yang sudah ia jalani. Tapi masalahnya ini sudah mentok paling tinggi. Paling top untuk kita di Asia Tenggara ini. Akhirnya ya sudahlah, pasrahkan semuanya. Disitulah saat doa ini langsung direct kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 100% tidak lagi bergantung kepada sebab. Kenapa? Sudah mencoba pada sebab, nggak ada hasilnya. Akhirnya kata dia, pulang, menjalani hidup normal, melakukan rutinitas, istrinya hamil. Dan anaknya sekarang sudah berusia 10 atau 11 tahun. Di sini, da'watul madlum, da'watul musafir, da'watul walid, liwaladeh. Doanya seorang yang dizalim. Doanya seorang yang musafir. Doanya seorang tua kepada anaknya, kesamaan di dalamnya adalah ketika mereka benar-benar hati ini sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang dizalimi tadi kita sudah sebutkan, dia sadar, gak ada lagi yang bisa membantunya. Sehingga tidak ada tempat mengadu kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang musafir, di zaman itu, musafir ini antara dia bisa selamat pulang sampai ke rumah atau tidak. Begitu beratnya safar pada saat itu, sehingga kata Rasulullah, as-safaru qita'atun minal adab. Safar ini adalah bagian dari adab. Begitu beratnya. Ketika kondisi seorang safar, nggak ada yang menolongnya, dan dia meminta kepada Allah, disitulah hatinya langsung tertuju kepada Allah, tidak lagi kepada sebab yang memang nggak ada. Fasilitas yang ingin ia gunakan nggak ada di tempat safar. Sehingga hatinya ini tidak melirik kepada sebab. Murni kepada Allah. Di saat hati ini benar-benar fokus kepada Allah, disitulah ketulusan dalam berdoa, itulah yang menjadi sebab dikabulkannya doa seseorang. Kemudian yang ketiga, doa seorang tua kepada anaknya. Tidak ada manusia yang menginginkan manusia yang lain lebih baik dari dirinya, dari orang tua kepada anaknya. Selalu kita dengan teman ada namanya kompetisi. Atau dengan sahabat. Tapi seorang ayah dengan anaknya, ibu dengan anaknya, selalu sang ayah ini, sang ibu ini menginginkan anaknya lebih baik dari dia sendiri. Bahkan tidak sedikit kita dengarkan ayahnya pelaku kriminal, pencuri, peminum khamr, badannya tatoan, anaknya di mahat tahfidz. Ada. Anak orang tuanya masih aktif sebagai mafia. Tapi anaknya di pesantren. Kalau dia ngunjungin
Anaknya di pesantren, nggak ada yang berani gangguin anaknya di pesantren. Subhanallahil azim. Begitu tulusnya orang tua di dalam menginginkan kebaikan bagi anaknya. Makanya doa, doa bagi ayah, bagi ibu untuk kesolehan anaknya, ini jangan pernah kita remehkan. Jangan pernah kita menganggap, apalah doa yang Anda sampaikan. Kita selalunya hanya bergantung pada sebab. Kita sibuk mencarikan lembaga yang paling terbaik bagi anak kita. Sekolah yang fasilitasnya paling lengkap. Tapi kita lupa untuk mendoakan anak kita. Jangan sampai kita hanya bergantung kepada sebab. Tapi kita lupa pada perkara doa yang merupakan senjata seorang mukmin. Lanjut lagi ya. Stop. 5 menit. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang doa yang akan menjadi pengaruh kesolehan bagi keturunannya dari orang tua ini. Apa yang Allah hikayatkan dari ucapan seorang hamba yang beriman, penduduk surga. Di dalam surat Al-Ahqaf, kata Allah, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Di antara doa yang Allah hikayatkan dari hamba-hambanya penduduk surga adalah ketika hamba ini semasa hidup di dunia telah mencapai usia kematangan manusia, usia 40 tahun. Ia pun berdoa kepada Allah, auzi'ni. Makna auzi'ni di dalam Al-Quran ay alhimni. Ya Allah, ilhamkan kepadaku an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday. Ilhamkan kepadaku agar aku bisa mensyukuri nikmat yang telah engkau anugerahkan untukku dan untuk kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah. Dan ilhamkan juga untukku agar bisa melakukan amal saleh. Kemudian kata Allah menghikayatkan ucapan orang ini, wa aslih li fi dzurriyyati. Dan jadikanlah keturunan-keturunanku adalah keturunan-keturunan yang saleh. Ini kata Allah setelahnya, setelah ayat ini dalam surat Al-Ahqaf, kata Allah, ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'ada as-sidqi alladzi kanu yu'adun. Mereka itulah orang-orang yang berdoa seperti ini. Mereka adalah manusia-manusia yang kami terima amalan mereka. Kami kabulkan doa-doa mereka sebagai penduduk-penduduk surga. Ini luar biasa. Dan kami maafkan dosa-dosa mereka selama hidup di dunia. Maka ikhwani wa akhwati, para orang tua murid, orang tua siswa dari SD Abdurrahman ibn Auf, SD TK juga? TK juga. Baik, semua ya yang ada di dalam lembaga sekolah Abdurrahman ibn Auf ini. Maka mendidik anak ini adalah proyek seumur hidup kita, dan inilah investasi terbaik yang dilakukan seorang dalam hidupnya, karena ketika seorang
sudah meninggalkan dunia ini, barulah ia bisa memanen hasil dari investasinya ini. Di antaranya yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah, aw 'ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lah." Jika seorang meninggal, terputuslah seluruh amalannya kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah yang pernah ia keluarkan. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat, yang terus dimanfaatkan oleh manusia, mencerahkan manusia. Kemudian yang ketiga, anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Masih banyak lagi yang ingin kita bahas, tapi waktu terbatas. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menjaga anak-anak kita, menjaga lingkungan kita, menjaga lembaga-lembaga kita yang berusaha membantu kita, ta'awun, saling bahu-membahu, tolong-menolong untuk menjaga umat ini baik dari sisi kuantitas dan juga dari sisi kualitasnya. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wastaghfirullah li wa lakum, dan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Yang nanya jamaah atau saya yang nanya? Oh, jamaah yang nanya. Nah, karena kalau ustadznya yang nanya, besok-besok lebih sepi yang hadir. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Ini ada mic kalau mau dipakai. Yang mau bertanya. Saya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah. Amin wa iyyakum. Afwan, izin bertanya Ustadz, bagaimana jika orang tua belum saleh atau saleha namun mengharap anak menjadi anak yang saleh? Apakah bagai unduk merindukan bulan? Syukran, jazakallah khairan wa jazakum khair. Nah, kita akan berbicara pada level yang lebih luas. Bahwasanya yang paling utama, bahwasanya tidak ada seorang manusia yang terlahir di muka bumi ini, melainkan sudah tercatat apakah dia termasuk penghuni surga ataukah penghuni neraka. Apakah dia menjadi anak-anak yang saleh atau anak-anak yang tidak saleh. Namun perlu kita pahami bahwasanya tidaklah Allah menakdirkan sesuatu, melainkan Allah akan mengilhamkan kepada makhluk untuk menjalani takdirnya ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada." Dialah Allah yang telah mencipta dan menyempurnakan penciptaannya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan takdir bagi setiap hambanya dan mengilhamkan untuk setiap hambanya menjalani takdirnya. Dan kita manusia hanya bisa menghukumi perkara yang zahir, yang nampak di depan kita. Dan kita hanya bisa menjalani sebab-sebab saja. Selalu hasilnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua, sesoleh apapun kita, Allah Subhanahu wa taala tetap akan berikan dampak dari kesolehan tersebut sesuai kejujuran di dalam hati kita. Ketika seorang itu jujur hatinya ingin saleh, maka kejujuran di dalam hati ini akan mendapati jalannya.
Sebaliknya jika ada kejelekan dan kebusukan di dalam hati seseorang, kejelekan ini akan mendapati jalannya. Seorang anak yang hidup di dalam keluarga yang saleh atau tidak saleh. Seorang anak yang hidup di dalam keluarga yang tidak saleh, apakah mungkin anak ini bisa menjadi anak yang saleh? Ini pertanyaan. Jawabannya sangat mungkin. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan ia sebagai orang yang baik, kebaikan yang ada di dalam hatinya ini akan mendapati jalannya. Namun selalu Allah jadikan segala sesuatu itu ada sebabnya. Kita lihat apa yang terjadi di dalam sejarah perjalanan manusia. Asia bintu Muzahim. Asia bintu Muzahim istri Fir'aun. Kurang apa dengan Asia tinggal di istana sebagai istri manusia yang paling jahat di saat itu. Istri Fir'aun. Tapi Allah tahu kebaikan di dalam hatinya. Kebaikan ini pun mendapati jalannya ketika Nabi Musa diutus. Ia pun beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan dia termasuk penduduk surga. Sebaliknya, contoh yang Allah berikan tentang istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Dua wanita yang hidup di dalam rumah Nabi. Kurang apa? Nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah. Tapi ketika ada keburukan dan kejelekan di dalam hati, wanita ini, keburukan ini akan mendapati jalannya. Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim, Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah berikan permisalan tentang orang-orang kafir, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, yang mereka ini hidup satu rumah dengan Nabi, tapi tidak bisa memberikan kebaikan sedikit pun di saat ada keburukan di dalam hatinya. Maka tugas orang tua adalah berusaha menanamkan nilai-nilai kebaikan di dalam hati. Ini yang selalu kita usahakan. Adapun anak kita ini, dia akan mendapati jalannya sendiri. Tapi bagaimana kita berikan pembekalan kepada anak-anak ini? Maka jawabannya, apakah orang tua yang belum saleh, belum salehah, bisa mendapatkan anak yang saleh? Jawabannya, ketahuilah anak ini akan mendapati jalannya. Maka walaupun seorang orang tua belum soleh, ibunya belum solehah, janganlah ketidaksolehannya ini membuatnya tidak bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan di dalam hati anaknya. Karena yang paling penting, anak kita ini benar-benar dibekali dengan kebaikan di dalam hatinya. Karena kebaikan inilah yang akan mendapati jalannya. Maka di dalam agama kita ada kondisi-kondisi yang ideal. Anak ayahnya Nabi, anaknya Nabi. Kata Nabi SAW, akramun nas Yusuf, ibni Yaqub, ibni Ishaq, ibni Ibrahim, Karim, ibni Karim, ibni Karim, ibni Karim. Manusia yang paling baik nasabnya adalah Yusuf bin Yaqub, bin Ishaq, bin Ibrahim. Nabi, ayahnya Nabi, kakeknya lagi Nabi. Ini idealnya, paling indah nasabnya. Tapi terkadang kita lihat ada nasab yang mulia, tapi keturunannya buruk. Atau sebaliknya, ada mungkin yang buruk, kemudian nasabnya baik. Yang paling penting bagi kita adalah menanamkan nilai-nilai kebaikan, dan kebaikan yang ada dalam hati anak kita inilah yang akan mencari jalannya. Maka walaupun mungkin seorang tua, dia belum bisa melaksanakan secara totalitas untuk menjadi orang tua yang saleh, dia jangan putus asa. Maksiatnya dia sembunyikan dari mata anak-anaknya. Kalau dia tidak bisa menghindari hal tersebut, tentunya maksiat ini banyak penjabarannya tentunya. Idealnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beristighfar. Kemudian setelah itu ia berusaha menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anaknya. Karena kebaikan ini akan mendapati jalannya. Maka yang paling penting bagi kita, bagaimana menanamkan nilai-nilai kebaikan di dalam hati anak kita. Apa yang kita sebutkan tadi, mencontohkan ibadah di rumah, sholat sunnah di rumah, ini diantara cara kita, strategi kita menanamkan nilai-nilai kebaikan di dalam hati anak. Bagaimana menyikapi perbedaan pola asuh suami dan istri karena perbedaan background keluarga, misalkan perbedaan adat dan budaya untuk anak-anaknya.
Syukron Ustaz. Wah, ini sesuatu yang kita tidak bisa jelaskan karena umum. Intinya, pengasuhan anak itu diserahkan kepada ayah. Ini yang paling utama. Yang diwajibkan adalah kepada ayah. Di dalam Sahih Muslim, dalam hadis Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, "Man 'ala jariyataini fa ahsana tarbiyatahuma, ana wa huwa kahataini fil jannah." Siapa saja seorang laki-laki yang memiliki 2 anak perempuan, kemudian ia mengasuhnya dan memberikan pendidikan terbaik, di hari kiamat kelak aku bersamanya di surga seperti ini. Demikian dahulu, dan Nabi SAW bersabda dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kullukum ra'in, setiap kalian wahai para laki-laki adalah yang bertanggung jawab terhadap seluruh keluarganya. Maka tugas utama tarbiyah ini, pendidikan anak-anak ini kepada ayah. Tentunya tidak menafikan peranan istri memberikan masukan kepada ayah. Tapi selalu ingat, kita orang tua ini akan ditiru oleh anak. Maka usahakan seorang wanita, seorang istri tidak selalu dominan terhadap suami. Berikan suami ini hak pengaturan, hak manajerial di dalam rumah tangga. Karena memang Allah yang berikan privilege tersebut untuk mereka. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki mereka lah qawwam. Qawwam ini ada sesuatu yang bengkok, kemudian diluruskan, itu namanya qawwam. Artinya, dialah yang mengatur kemana arah kebijakan rumah tangga diserahkan kepada laki-laki. Kecuali, seperti yang kita sebutkan tadi, mungkin ada yang kurang tepat, maka sang istri tidak mengintervensi, tapi memberikan masukan. Ya, walaupun ada cerita yang lucu di sini, hanya waktunya hampir habis. Ini harus habis pertanyaannya atau udah ya? Sampai 10.45. Masih ada sesi yang terakhir tadi apa? Dari saya pertanyaannya. Ada hadiahnya yang ini ya? Iya. Baik, ada pertanyaan dari materi yang kita sampaikan tadi. Pertanyaannya adalah ayat yang kita bacakan tadi di dalam surat Al-Furqan. Sebutkan nama ayatnya, posisinya sebelah kanan atau sebelah kiri, bagian bawah atau bagian atas. Nggak ada substansinya sama sekali ya. Nggak ada substansinya sama sekali. Baik, ayat yang kita bacakan tadi. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Apa yang ditafsirkan oleh para ulama berkaitan tentang qurrata a'yun ini? Apa makna, apa penafsiran ulama tentang penyejuk hati bagi seseorang pada keluarga dan anak-anaknya? Silakan untuk bapak-bapaknya. Silakan kalau ada yang mau menjawab. Udah lupa. Mungkin pertanyaan yang lain, Ustaz. Masa nggak ada yang tahu? Ada kali, malu-malu kali. Silakan kalau ada yang tahu. Itu pegangan di dalam seorang laki-laki, kenapa dia berusaha untuk mendidik anak-anaknya kembali kepada ayat itu. Jadi harus paham. Fadhal. Baik, kita ganti pertanyaan. Pertanyaan, sebutkan 3 doa yang mustajab. Ya, ini ibu-ibu yang mau jawab malah. Ya, boleh. Ibu-ibu ya, silakan. Oh, itu tuh ada ikhwan. Ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. 3 doa yang mustajab. Yang pertama adalah doa orang yang terzolimi. Yang kedua, doa orang yang sedang safar. Yang ketiga, doa orang tua kepada anaknya. Masya Allah, barakallah fi. Dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Inam, Nabi SAW bersabda, "Thalathu da'awatin yustajabu lahun." 3 doa yang pasti Allah kabulkan. Da'watul maghlum, doanya orang yang
terzalimi, wa da'watul musafir, dakwanya orang yang sedang safar, dan yang ketiga da'watul walid liwaladihi, doa seorang ayah atau ibu untuk anak-anak. Ini hadiahnya. Ta'al di sini. Dan yang selanjutnya dari untuk ummahat, Ustaz. Tapi hadiahnya nanti ambil langsung. Pertanyaan untuk ummahat. Apa pertanyaannya? Lupa ada pertanyaan. Baik, pertanyaannya adalah, tadi yang terakhir kita sebutkan, siapa yang harus lebih utama memiliki tanggung jawab di dalam kesolehan anak-anak? Apakah ayah atau ibu? Sebutkan alasan kalau bisa dengan dalilnya. Alasannya aja deh secara apa yang kita paham. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab sebagai yang paling utama di dalam pendidikan anak-anak ini? Apakah ayah atau ibu, dan kenapa? Fifty-fifty atau gimana? Bismillah, izin menjawab Ustadz. Untuk yang utama itu adalah peran ayah. Karena ayah kan sebagai pemimpin keluarga, dan tadi mendidik anak adalah proyek seumur hidup dan investasi terbaik. Itu tanggung jawab keluarga adalah ada pada ayah. Sehingga kesolehan anak bergantung pada kesolehan ayahnya. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Ya, nyerempet dikit-dikit lah. Intinya, seorang suami, seorang ayah, dialah yang pertama yang Allah perintahkan, sebagaimana nafkah adalah kewajiban ayah, kewajiban seorang suami, demikian pula pendidikan adalah kewajiban seorang ayah, seorang suami. Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah istri-istri kalian dan anak-anak kalian dari api neraka. Jadi yang diperintah adalah para laki-laki, para suami. Baik, pas jam. Ini bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini memberikan motivasi, menambah semangat kita dalam proyek yang panjang, proyek kita seumur hidup ini, yaitu bagaimana kita bisa menyaksikan anak-anak kita tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, dan itulah makna qurrata a'yun. Jadikanlah keturunan-keturunan kami sebagai penyejuk hati yang bisa kami saksikan di dunia ini. Itulah doa ibadur rahman, dan semoga apa yang kita sampaikan ini memberikan motivasi yang terus menumbuhkan semangat kita untuk tidak pernah berhenti di dalam menjalani proses. Karena motivasinya selalu kita tanamkan, kita hanya dituntut untuk menjalani sebab dan prosesnya, adapun hasilnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Ini yang bisa kita sampaikan. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.